Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, perkenalkan nama saya Arif Rahman, guru dari SD Negeri 22 Lambanan, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pada video kali ini, izinkan saya untuk memaparkan praktik baik saya, yaitu implementasi pembelajaran diferensiasi konten di SD Negeri 22 Lambanan menggunakan aplikasi PowerPoint. Di balik deretan bangku kayu dan papan tulis di SD 22 Lambanan tersimpan kisah perjuangan untuk meraih pendidikan yang berkualitas. Sinyal internet mungkin lemah, namun semangat belajar siswa di sekolah ini tetap menyala terang. Saya, Arif Rahman, salah satu guru di sekolah yang indah ini. Begitulah kondisi tempat pengabdian saya yang terletak di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ketiadaan jaringan internet yang stabil menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan model pembelajaran berbasis digital. Tantangan ini justru mendorong saya sebagai pendidik untuk lebih kreatif dalam mencari solusi alternatif. Berapa tantangan yang saya hadapi ketika melihat situasi ini? Yang pertama yang saya lakukan adalah menjelajahi dan menelaah beberapa aplikasi yang dapat saya gunakan dalam proses pembelajaran tetapi tanpa menggunakan internet. Salah satunya adalah PowerPoint. Aplikasi ini telah menjadi alat yang sangat berharga dalam upaya saya untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan mendesain presentasi yang interaktif dan menarik, saya berupaya menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa, seolah-olah mereka sedang mengakses sebuah aplikasi dengan beragam menu di dalamnya. Selain itu juga kemampuan siswa dalam memahami materi juga berbeda-beda. Tak hanya itu, minat siswa pun beragam. Semua itu berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik yang telah saya lakukan pada awal semester. Hal tersebut menjadi sebuah acuan bagi saya untuk merancang pembelajaran di kelas. Sebagai seorang guru, tentunya saya tidak ingin terus-menerus dalam belenggu pembelajaran yang biasa-biasa saja. Maka dari itu, terciptalah inovasi dengan membawa PowerPoint sebagai media yang menjembatani ilmu mereka di dalam kelas. Dalam merancang materi PowerPoint ini, saya fokus di beberapa aspek utama. Yang pertama itu video edukatif. Saya menyisipkan video pendek dengan yang dibuat melalui AI Pictory, di mana video ini menampilkan cuplikan kehidupan hewan dan tumbuhan di berbagai ekosistem sehingga siswa dapat melihat langsung bagaimana rantai makanan dapat bekerja di alam. Yang kedua, elemen interaktif. Untuk meningkatkan keterlibatan siswa, saya menambahkan beberapa elemen interaktif seperti kuis singkat, drag and drop, dan hyperlink ke sumber belajar tambahan. Hal ini memungkinkan siswa untuk menguji pemahaman mereka dengan mengeksplorasi topik lebih lanjut secara mandiri. Materinya hari ini tentang harmoni dalam ekosistem. Nah, di harmoni dalam ekosistem ini yang kalian akan pelajari itu tentang rantai makanan. Silakan dipencet startnya dulu supaya bisa dibuka aplikasinya. Sudah kelihatan seperti ini? Oke. Nah, tujuan pembelajaran bisa dilihat di CP dan TP. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan tentang peran makhluk hidup dan peran jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem. Oke, materi yang kita pelajari hari ini silakan dibuka di bagian materi. Silakan diklik materi. Nah, coba dibaca di situ videonya tentang coba dilihat di situ videonya. Nah, coba diputar. Klik itu gambar singanya. Ada. Ada. Klik itu. Makanannya. Nah, sapi ini termasuk hewan.
kelinci termasuk? Oke, ular termasuk? Nah, kenapa disebut dengan tumbuhan sebagai produsen? Karena tumbuhan menghasilkan sebuah makanan. Akan di klik quiz. Klik quiz. Kita akan menjawab pertanyaan sama-sama. Kita mulai dari level. Nah, silakan dipencet hewannya supaya muncul pertanyaannya. Sudah muncul? Nah, apa di situ? Nah, coba diklik yang mana? Nah, itu coba tebak nama hewan di samping. Cluenya itu hewan tersebut adalah karnivora. Singa. Nah, coba betulkah singa? Oke. Oke. Betulkah itu? Oke. Tapi singa. Jadi G. Omnivora. Jadi jawabannya Singa. ah. Menurut saya, MPI berbasis PowerPoint itu sangat menyenangkan ya buat anak-anak. Kenapa? Karena mereka belajar tetapi serasa bermain. Selain itu, mereka juga tidak merasakan bahwa itu adalah sebuah tugas, karena mereka mengerjakannya seperti mengerjakan permainan atau gamers. Dan Saya, MPI tersebut sangat mendukung di sekolah kita. Kami SD Negeri 02 Lambanan memiliki akses jaringan yang sangat kurang. Dan MPI ini dapat diakses tanpa menggunakan jaringan. Jadi ini sangat mendukung bagi pembelajaran. Apalagi dilihat dari kemarin-kemarin pembelajaran itu hanya berpatokan pada buku. Jadi anak-anak itu sudah merasa bosan hanya pembelajaran melalui buku, papan tulis. Dan pada saat diterapkannya MPI ini, peserta didik itu merasa sangat bahagia, merasa sangat bersemangat karena ternyata ada pembaruan pembelajaran dalam pembelajaran kali ini. Good job dan semangat untuk terus bekerja. Sebagai seorang pendidik yang bertugas di daerah keterbatasan akses internet, saya menyadari betapa pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Melalui pengalaman ini, keterbatasan bukanlah penghalang. PowerPoint telah membuktikan dirinya sebagai alat yang fleksibel dan efektif dalam pembelajaran. Dengan fitur-fitur dengan yang kaya, kita dapat menyajikan materi pelajaran dengan cara yang lebih efektif, interaktif, dan menarik. Pembelajaran diferensiasi juga adalah kunci. Dengan memahami bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, kita dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu.